Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online masih dengan pembelajaran 6 ya, atau 1 di LKS. Indahnya saling membantu. Kita lanjut ke pembahasan materi di buku cetak dan LKS ya. Buku cetak kemarin belum selesai. Kita lanjutkan ke bagian B-nya ya, di buku halaman 61. Di sini ada kalian kan kemarin sudah diminta untuk menyusun kata-kata yang berkaitan dengan surat Al-Maidah dan Hujurat ya. Nah, tetapi ada beberapa teman yang tidak mengerjakan ya. Sekarang kita lanjut lagi, coba dibuka halaman 61 ya. Kandungan surah Al-Maidah ya dan surat Hujurat. Yang nomor 1 Quran surah Al-Maidah 5.2. Penggalan Quran surah Al-Maidah ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama. Kita juga dianjurkan untuk berbuat baik ya dan ketakwaan. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa atau kejahatan ya. Misalnya di sini ada teman kita mengajak bolos sekolah ya, atau pura-pura sakit. Nah, ini hendaknya kita bisa menghindari mana yang menurut kalian perbuatan baik, mana yang menurut kalian perbuatan tidak baik. Jadi menurut kalian perbuatan yang tidak baik, segeralah menghindari dari perbuatan tersebut ya. Kemudian juga sama yang di sini nomor 2 ya, Quran surah Al-Maidah 5.3. Ini kandungan isinya anak-anak dalam Quran surah Al-Maidah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang kafir ya, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kesempurnaan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Ya, kita di sini dalam kandungan surat Al-Maidah kita harus takut hanya kepada Allah ya. Jadi jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah ya, karena Allah adalah pencipta dari alam semesta dan makhluk hidup. Kita lanjut lagi ke halaman 62 ya, Quran surah Hujurat. Nah, ini kalian bisa baca ya. Di sini pada Quran surah yang ke-12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain ya, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain dan menggunjingnya, karena orang yang suka menggunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya ya. Jadi tidak boleh ngomongin orang atau memfitnah ya. Di sini isinya tentang kandungan Hujurat 49.12 ya. Kita lanjut lagi, Hujurat 49.13 ya. Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Jadi walaupun dia cantik ya, mempunyai harta banyak, kemudian amal ibadahnya tidak ada, waduh, ini sudah tidak masuk dari kriteria orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kita cantik, banyak uang, tetap kita harus tidak menyombongkan diri ya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Oke, di sini ada tugas paduan diskusi ya. Buatlah kelompok, ini tidak perlu kalian kerjakan ya. Di sini ada rangkumannya nanti bisa kalian baca-baca ya, karena minggu depan kita sudah masuk ke PUH 1 ya. PUH 1 hari Senin ya, tanggal 22. Kita lanjut lagi membaca Al-Quran. Bacalah Quran surat Al-Maidah 5.2 ya, berulang-ulang hingga bacaan benar dan lancar. Benar makhrajnya, benar panjang pendeknya, dan benar adatnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Buku cetak halaman 64 ya. Di sini ada tugas yang kalian harus kerjakan.
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat ya. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 7 ya. Oke, kita masuk ke pembahasan LKS. Kalau di LKS ini pelajaran 1 ya, di buku cetak itu pelajaran 6, indahnya saling membantu. KD yang kita akan capai di sini KD 3.1, memahami makna Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah serta Hujurat dengan benar ya. Di sini ada 4 ini adalah praktik ya. Praktik yang pertama 41 membaca Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua menuliskan surat Al-Kafirun. Yang keempat menunjukkan hafalan Quran surah Al-Kafirun ya, atau di sini yang kita pelajari adalah Al-Maidah dan Hujurat ya. Kita lihat persepsi membaca dan menghafal surat termasuk ibadah. Demikian juga apabila kita mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Maidah ayat 2 menerangkan tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan ayat ketiga merupakan wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala dan menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam ya. Jadi surat Hujurat ayat 12 menerangkan tentang larangan berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan ayat ke-13 menerangkan tentang kejadian manusia serta menerangkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari LKS-nya ya. Nanti di sini buka halaman 4, membaca surat Al-Maidah. Nanti kalian baca ya. Ingat membaca kalimat bahasa Arab ya, dari sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan lafal dan makhraj yang benar. Yang kedua, cermati cara mengucapkan Bapak Ibu. Yang ketiga, bacalah surat Al-Maidah ya, kemudian bacalah berulang-ulang. Penjelasan surat Al-Maidah nanti kalian bisa baca ya, karena di buku cetak juga sama, kita sudah bahas. Kemudian di sini ada bacaan ya Hujurat, dan di sini ada melengkapi ini tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut aja ke bagian B ya, memahami arti Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ya ayat 12 dan 13. Setelah kita belajar membaca ya, di sini kita bisa memahami artinya ya, dari tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan ya. Tadi sudah dijelaskan isi surah Al-Maidah ayat kedua. Di sini diminta untuk saling menolong ya. Di sini ada penggalan-penggalan dengan artinya ya. Berikut dengan artinya nanti kalian bisa baca. Lanjut lagi ke halaman 6 dan 7 ya, masih dengan kandungan-kandungan isi dan arti-artinya nanti kalian bisa baca lagi ya. Lanjut lagi ke halaman 8. Nah, ini juga sama. Oke. Kita lanjut ke halaman 9 ya, kandungan Quran surah Al-Maidah. Masih sama ya. Tugas kalian adalah membaca ya apa kandungan-kandungan yang terisi dari surat Al-Maidah dan surah Hujurat. Lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan ya. Nanti kalau ayo amati ya, kalian kerjakan halaman 10 ya. Ini kalian kerjakan ya sampai halaman 13 ya. Kamu kerjakan latihannya dari halaman berapa tadi, halaman 10 ya, 10 sampai dengan 13 ini kamu kerjakan ya. Terlebih dahulu kalian baca dulu pemahaman kandungan-kandungan isi surah Al-Maidah dan Hujurat ya. Minggu depan kita sudah mulai PUH 1. Jadi pembahasan kita untuk surah Al-Maidah dan Hujurat selesai ya. Pembelajaran 1 dan 6, 1 atau 6 ya, 1 di LKS, 6 di buku cetak selesai. Oke, selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan latihannya ya.